Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bagaimana nih kabarnya sahabat M-Space? Semoga baik-baik saja, sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan tentunya tetap jaga kesehatan dan juga program kesehatan. Nah, sekarang ini kita sedang berada di dalam salah satu segmennya dari M-Space, yaitu My Story, di mana anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan akan menceritakan cerita kesaksian mengenai kebesaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, di depan saya sekarang ini sedang ada dua orang hamba Tuhan yang kita bisa lihat pelayanannya sungguh luar biasa, dan kedua-duanya ini dulunya guru saya nih waktu saya SD. Jadi seperti wawancarai guru nih kesannya. Gimana nih kabarnya Kak Nuslan dan Kak Christine? Baik, kayak memang. Baik ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih kesibukannya sekarang apa sih Kak Nuslan sama Kak Christine? Kak Nuslan dulu nih boleh. Iya baik, terima kasih Kak Yemima. Ya untuk hari-hari ini, untuk Kak Nuslan masih seperti biasa, mengajar. Tapi sudah berbeda sekolah dengan Kak Christine. Ya. Oke. Kalau Kak Christine? Ya, kalau Kak Christine sih masih seperti yang dulu, masih tetap mengajar di sekolah yang sama waktu Kakak Yemima sekolah. Oke. Kalau pelayanannya gini gimana nih Kak? Masih on fire gak nih? Puji Tuhan, harus tetap on fire Kak Yemima. Iya. Kak Nuslan ini merupakan salah satu PDP yang melayani di GB Citra Indah, dan dia juga salah satu dari ketua dari BPA ya Kak? Ya. BPA yaitu yang melayani di bidang pemuda dan juga anak. Kak Christine ini dulunya adalah guru sekolah minggu, jadi saya juga sendiri banyak belajar nih dari Kak Christine waktu sekolah minggu dulu. Dan kalau sekarang jadi apa nih Kak di pelayanannya di gereja terfokusnya? Ya, sekarang saya melayani di bagian keuangan. Ya, untuk membantu bagian keuangan di gereja. Oke, luar biasa nih sahabat-sahabat M-Space. Nah, pasti penasaran nih, apa sih kira-kira yang mau Kak Nuslan sama Kak Christine saksikan pada saat sesi ini? Nah, ternyata pada saat sesi ini nih, kita mau mendengarkan kesaksian Kak Nuslan dan Kak Christine mengenai kuasa Tuhan terhadap keluarga Kak Christine dan Kak Nuslan, yaitu mengenai lahirnya seorang adik kita nih. Jadi Kak Nuslan sama Kak Christine ini punya anak sekarang, yaitu namanya May Florencia atau biasa kita panggil Meme. Dan ternyata perjuangan untuk Meme hadir di dunia ini sungguh luar biasa ya Kak, perjuangannya ya. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa, diuji dulu, lalu cobaan-cobaannya juga harus melewati banyak rintangan ya Kak ya. Nah, makanya nih pasti kita mau penasaran, mungkin sahabat-sahabat di rumah juga punya pergumulan yang sama, punya cobaan yang sama sekarang. Mungkin kita bisa mendengar kesaksian dari Kak Nuslan dan Kak Christine dan semakin dikuatkan. Amin. Nah, mungkin diceritain dulu nih Kak sedikit sebelum yang berat-berat nih, kita mau nanya dulu dong, Kak Christine sama Kak Nuslan ini udah menikah berapa lama sih? Kita sekarang kita kan menikah dari tahun 2008. Dari tahun 2008. 2008 berarti ini sudah memasuki 13 tahun ya. 13 rumah tangga kami berdua. 13 tahun. Iya, Kalau itu kan nikahnya nih Kak. Ya. Kalau pacarannya nih, penasaran nih yang di rumah nih sahabat M-Space. Ya pacaran kita. Kok malu-malu sih? Kita kurang lebih 2 tahun ya, Maya. Kurang lebih 2 tahun. PDKT-nya tapi lebih lama ya? Ya bisa dibilang begitu Kak Yemima. Tapi pada saat itu kita memang ya sudah usia juga ya. Jadi sudah tidak seperti anak-anak remaja atau pemuda saat sekarang ini yang harus pacaran harus memakan waktu yang lama. Kita itu sudah bekerja juga kan waktu itu. Jadi kita harus berpikir ke depan, bukan lagi pacaran. Harus berpikir untuk bagaimana masuk rumah tangga, membina rumah tangga. Begitu Kak Yemima. Iya, tapi waktu itu memang perjuangan ya Kak. Untuk mau menuju menikah itu perjuangan karena kita beda prinsip. Jadi kita beda prinsip. Nah, untuk menyatukan prinsip itu memang agak susah. Ya. Jadi 2 menjadi 1 itu memang agak susah, butuh pergumulan yang luar biasa. Baik. Nah, berarti Kak Christine sama Kak Nuslan akhirnya memutuskan untuk pacaran, lalu pacaran selama 2 tahun, lalu menikah, benar ya Kak? Nah, menurut Kakak
kakak nih, aku manggilnya kakak nih, sahabat-sahabat, karena memang aku biasanya udah terbiasa dari awal manggilnya Kak Christine dan Kak Nuslan. Nah, untuk kakak-kakak nih, ketika memutuskan menikah, gimana nih cara tahunya kayak, oh you're the one nih, kamu tuh yang akan aku jadikan pasangan hidup nih untuk selama sisa hidupku. Gimana tuh? Mungkin dikasih spoiler nih, mungkin sahabat-sahabat di rumah pengen tahu nih gimana sih cara memilih the one-nya kita. Nah, mungkin dari Kak Christine dulu nih, biasanya kan kita lihat perspektif dari perempuan dulu gitu. Ya, kalau saya pribadi untuk menikah itu memang harus ada prinsip. Oke, Kak. Jadi prinsip saya bahwa harus hidup di dalam Tuhan dan hidup itu untuk melayani. Baik, Kak. Jadi itu kerinduan saya nanti suami saya itu adalah seorang imam. Bukan saya harus ngajarin lagi, tapi memang benar-benar imam yang harus menjaga keluarga seperti itu. Memang kami memang pernah putus nyambung ya. Gitu, Kak. karena beda prinsip tadi. Karena saling mengasah juga Iya. ya, Kak. Jadi kita pun kalau ketemu ngomongin firman Tuhan, Kak Yem. Luar biasa. Jadi perbedaan-perbedaan itu kita omongin, dan kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya ke pendeta saya baik. seperti itu. Ya. Baru saya kasihkan ke calon suami saya. Kalau Kak Nuslan sendiri nih gimana? Baru pas tahu kayak, ini Kak Christine ini my one gitu. Iya Kak Yem, jadi Kak Nuslan sudah lihat Kak Christine ini wanita yang mandiri. Iya, Kak Christine ini kan merantau, Iya, jauh Kak. dari orang tua kan. Dan Kak Nuslan lihat ini Kak Christine selain waktu itu baik hati dan mandiri, memang luar biasa mandiri. Lalu ya kita kan harus cari yang dimana nanti jadi seorang ibu di dalam rumah tangga yang betul-betul dapat mandiri dan dapat mengatur semua apa yang nanti ada di rumah tangga kan. Nah, dalam segi ini juga penuh penuh was ya Kak Christine dalam mengelola keuangan. Iya, dari muda Kak Nuslan sudah lihat, ini dalam pengaturan ini yang sangat bijak dah, sangat baik. Iya. Untungnya kita pakai masker nih. Kalau kita tadi buka masker, mungkin muka Kak Christine tuh udah memerah ya, blushy gitu kan. Iya. Kalau tadi aku bisa simpulin nih ya, sahabat-sahabat M Space, ternyata dalam memilih siapa the one kita juga harus melihat kualitas diri dari pasangan hidup kita, dan juga tentunya kita harus punya satu prinsip yang sama ya Kak. Dan tentunya kalau kita sebagai anak Tuhan, prinsipnya itu merupakan prinsip di bawah Alkitab atau prinsip-prinsip yang sama, yaitu prinsip Alkitab kita, kepercayaan kita, iman kita juga harus sama. Begitu nih sahabat M Space. Nah, tapi di sini kita bukan mau cerita tentang itu lebih dalam ya Kak. Iya. Kita di sini mau melihat kalau ternyata mungkin kesannya tadi kita happy nih cerita tentang gini nih tadi PDKT-nya, pacarannya. Nah, tapi ternyata ketika Kak Christine dan Kak Nuslan sudah berjanji untuk hidup bersama satu sama lain, ternyata ada cobaan yang Tuhan kasih di keluarganya Kak Christine dan Kak Nuslan. Nah, cobaannya itu tentunya banyak nih ya. Pasti dalam pernikahan, semua pernikahan tuh ada pasti yang namanya cobaan, lalu tantangan dan juga permasalahan. Tapi di sini kita mau belajar nih salah satu mungkin hambatan yang di luar dari kuasa kita ya Kak ya sebagai manusia, dan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam menyelesaikan permasalahan Kak Christine dan Kak Nuslan ini. Nah, boleh nggak Kak diceritain mungkin journey dari awal-awal menikah terus sampai ada timbul nih masalah ini yang kayak kepikiran akhirnya ini bisa menjadi sebuah masalah. Nanti masalahnya apa nanti Kak Christine sama Kak Nuslan akan ceritakan. Mungkin dari Kak Nuslan dulu boleh Kak? Iya. Jadi pada waktu kita menikah di tahun 2008, Iya Kak. kita itu permasalahan yang muncul adalah di mana tapi sebelum tahun 2008 kita menikah, Kak Christine ternyata sudah pernah dioperasi Baik. di tahun 2000, kurang lebih 2006, 2 tahun sebelum kita menikah. Nah, lalu di Manado di operasinya. Lalu di tahun 2008 kita menikah. Ada warning dari orang tua Kak Nuslan, Baik. yaitu
betul-betul kamu mau menikah, Christine, tapi masih di blur itu apa masalahnya, masih di seperti tanda tanya, big questionnya, tanda tanya yang besar. Tapi karena kita sudah sepakat, akhirnya kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga kan tahun 2008, tepatnya bulan November, tanggal berapa mah? Tanggal 8 November kami menikah. Iya. Nah, dalam tentunya kalau sudah berumah tangga, keluarga mana yang tidak merindukan seorang anak kan? Baik, ya, Itu benar, Kak. salah satu kerinduan dari setiap pasangan yang sudah berumah tangga. Tapi ternyata ada masalahnya. Oh iya. Beberapa tahun ke depan kita ternyata belum dikaruniai seorang anak. Nah, ternyata ada something sebelum memang kita menikah ini. Nah, itu memang luar biasa kuasa Tuhan, nanti Tuhan bukakan pada waktu memang pada waktu anak kita sudah dilahirkan. Memang kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu kalau kita mau flashback ke belakang itu kuasa Tuhan luar biasa. Tapi sementara kita berapa tahun, 5 tahun kurang lebih belum ada keturunan, tapi kita berharap terus. Kita berharap terus, kita berdoa kepada Tuhan, bahkan bukan cuma doa yang kita lakukan, kita berpuasa bersama-sama. Kita berpuasa bersama-sama. Karena kita percaya Tuhan kalau sudah membuat sepasang bersatu berumah tangga, janji Tuhan kan akan berikan keturunannya. Iya. Kayak bukan begitu mah? Iya. Iya, begitu. Berarti tadi aku dengar 5 tahun ya Kak, 5 tahun menantikan seorang buah hati ya. Nah dalam 5 tahun itu ada nggak sih Kak kayak kekhawatiran, terus ketakutan tentunya ya, pertanyaan-pertanyaan, apalagi kita kan kita hidup di Indonesia ya, terkadang pertanyaan kapan nih punya anak, gimana nih gitu kan, itu mungkin pertanyaan yang simple, yang ringan, tapi kalau ditanyakan terus-menerus kan pasti kepikiran juga ya Kak. Nah mungkin dari Kak Christine sendiri nih Kak, selama 5 tahun penantian itu apa sih, ya tadi Kak Nusan sama Kak Christine dibilang ada berdoa gitu kan, tapi ada nggak sih Kak kekhawatiran, ketakutan dalam penantian itu sendiri? Ya, saya sebagai wanita yang jelas pasti ada rasa cemas ya, Iya, rasa Kak. ketakutan, rasa cemas, khawatir kalau tidak punya keturunan nanti bagaimana, Iya, seperti itu. Dan itu pun kami terus berdoa. Kami memang sepakat apapun yang terjadi nanti kita tetap sepakat, tetap di dalam Tuhan, seperti itu. Tetapi kan namanya manusia Iya. itu ada batasnya ya. Jadi saya sebagai khususnya wanita itu selalu pasti ada kekhawatiran tersendiri kalau belum mau dikarunia anak, seperti itu. Dan itu kami terus berdoa. Yang kami lakukan, kami terus berdoa, kami tetap melayani, dan apapun yang Tuhan rencanakan bagi kami itu indah pada waktunya. Dan di gereja pun ada kegiatan HMP waktu itu ya. HMP itu apa sih panjangannya Kak? Healing Movement Pray. Pray. Ya. Oke. Itu dilaksanakan setiap hari Selasa malam. Dan itu kami terus mengikuti, kami lakukan, kami ikuti, dan setiap ada kegiatan-kegiatan gereja terus kami ikuti. Doa hari Sabtu kami tetap ikut, doa semalaman kami tetap ikut, dan kami pun tetap pegang janji Tuhan dan kami perkatakan Kak Iem. Jadi saya pegang janji Tuhan, apa yang kamu perkatakan itu yang akan terjadi. Jadi itu kami doakan terus, kami perkatakan dalam nama Yesus saya punya keturunan. Dan kalau Tuhan izinkan saya punya keturunan, anak saya sehat, saya bisa hamil, anak saya sehat, semuanya normal, seperti itu. Dan puji Tuhan Pak Gembala pun kami cerita kepada Pak Gembala, dan Bapak Gembala pun merespon hal itu, didoakan terus setiap hari, bahkan setiap HMP pun kami selalu didoakan. Iya Kak. Tapi kan memang dalam 5 tahun itu kita tahu lah ya Kak, 5 tahun itu kan bukan waktu yang cepat ya kan. 5 tahun itu
ibaratnya kalau anak SD udah kelas 5 SD ya kan, Betul. udah lulus SMP, udah langsung Betul. SMA lagi ya kan. 5 tahun itu merupakan waktu yang lama. Pernah nggak sih kakak ada kayak kehilangan harapan selama waktu menunggu itu? Kayak putus asa atau kayak bener nggak ya aku udah berdoa dengan baik, terus sempat juga menyalahkan diri sendiri. Ada nggak sih kak pikiran-pikiran yang seperti itu sebelumnya? Secara manusia ada ya, Iya. secara manusia bahkan sempat dibisikin oleh, bukan dibisikin ya, maksudnya sempat dibilang oleh orang tua kita berdua, bagaimana kalau ambil anak saja. Terutama orang tua Kak Nuslan waktu papa Kak Nuslan masih ada, belum meninggal, itu yang dibisikin, gini aja kalian ke panti asuhan, cari yang di panti asuhan yang sudah bagaimana ya, sudah ditinggalkan oleh orang tua. Lalu yang cari yang masih bayi itu ya berkisar 6 bulan atau belum 1 tahun gitu ya. Lalu berdiskusi dengan pemilik panti asuhan, lalu buatlah surat di sana. Sempat Kak Nuslan berdiskusi dengan Kak Christine, tapi luar biasa memang keteguhan dari hati Kak Christine. Kak Christine enggak lah, kita tetap ini aja berdoa kepada Tuhan, kita yakin kok, karena ada case-case di Alkitab banyak kayak mandul tapi Iya. Tuhan berikan Kayak Sarah, ya. kayak Sarah, ya Tuhan berikan anak kan. Artinya Kak Nuslan ikut saja apa yang memang apa mungkin seorang wanita ya lebih peka terhadap perasaan dan meyakinkan bahwa memang Tuhan pasti menjawab dibandingkan dengan kita laki-laki logika ya berpikir apa yang orang tua bilang itu ada benar juga mungkin ya. Jadi berpikir gitu, tapi ada berpikir begitu, tapi ya Kak Nuslan ikut aja apa yang dikatakan oleh Kak Christine. Akhirnya terus berdoa walaupun memang ada keraguan, ada diberikan masukan seperti itu, tapi ya kita berserah saja kepada Tuhan. Gitu sih Kak. Kan tadi mungkin kalau tadi kan masalah menunggu sampai 5 tahun itu, Kak Christine sama Kak Nuslan tahu gak sih kalau misalnya ada mungkin masalah gitu, misalnya dari sisi kesehatan atau mungkin ada masalah lainnya yang menyebabkan atau menjadi faktor kita selama ini belum bisa punya anak gitu. Kalau Iya. dari Kak Christine gimana nih Kak? Memang sih kita berjalannya waktu 2 tahun setelah menikah, kami putuskan untuk ke dokter Kak. kandungan untuk periksa. Dan memang tadi sudah ceritakan bahwa saya pernah mengalami operasi ya, Iya, Kak. operasi kista. Kista. Dan Kak. setelah diperiksa lagi, dan itu ternyata dokter bilang masih ada kista tersebut. Dan akhirnya pulang, saya nggak mau operasi Kak, karena saya sudah rasakan operasi itu sakit, dan kami hanya berdoa saja minta mujizat sama Tuhan. Jadi saya nggak mau dioperasi. Saya bilang ke suami bahwa kita berdoa aja, kita andalkan Tuhan saja, terserah apa yang Tuhan inginkan, seperti itu. Kalau tadi sempat Kak Nuslan sempat bilang tadi sebelumnya itu operasinya sama ya Kak, yang ketika kakak 2 tahun sebelum nikah operasinya sama kista juga Iya, ya? sama kista juga. Gimana kakak perasaannya pas lagi penyakit itu ke diri kakak sendiri tuh emang kayak gimana sih Kak rasanya? Ya memang sih waktu awalnya itu saya nggak ngerasain sakit ya, tidak merasakan sakit, tapi tiba-tiba waktu saya pulang ke Manado itu saya sebenarnya tujuan saya untuk ikut ujian CPNS. Iya Kak. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, saya harus operasi di sana. Jadi langsung dibawa ke dokter, langsung dioperasi di sana. Seperti itu. Dan setelah kembali ke sini, saya menikah 2 tahun tadi diperiksa ternyata masih ada, seperti itu. Berarti setelah 4 tahun ya Iya. Kak? Setelah 4 tahun dari operasi kista yang pertama sampai kakak tahu lagi ternyata kistanya masih ada. Baik gitu ya Kak. Gimana sih perasaan kakak pas kakak tahu ternyata aku masih ada ya gitu, padahal kakak udah merasa ini masalahnya udah selesai nih di 2 tahun sebelumnya, tapi ternyata ini menjadi masalah lagi gitu. Iya, betul Kak. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan orang yang sama mengalami penyakit kista, dan dia pun setelah operasi selesai. Iya Kak. Nah, tapi kenapa di saya tidak seperti itu? Jadi memang waktu saya mendengarkan keputusan dokter seperti itu, memang hati saya sedih ya, sedih karena kok seperti ini. Tapi yang saya pegang janji Tuhan, Tuhan itu tetap setia.
Dia pasti akan memberikan saya kekuatan, bahkan janjinya pasti digenapi. Itu yang saya pegang terus, janji Tuhan. Luar biasa ya Kak, kita tetap berpegang teguh. Padahal kalau misalnya dari sisi manusia ya Kak, mungkin merasa kayak kok aku lagi ya Tuhan, kayak kok aku kena lagi ya Tuhan. Tapi di sini Kakak tetap berpegang teguh, tetap berserah ya Kak sama Tuhan ya. Terus Kakak sempat, Kak Nuslan atau Kak Christine sempat bertanya nggak sih kayak apakah ini merupakan penyebab dari belum punya buah hati gitu, atau Kak Christine, maaf ya Kak, kayak menyalahkan diri sendiri seperti itu? Kalau saya pribadi sih, saya untuk menyalahkan diri sendiri enggak sih Kak, karena saya percaya apapun yang terjadi Tuhan punya rencana yang indah. Kak. Kalau Kak misalnya gimana nih yang mendampingi momen-momen hidup Kak Christine? Sebagai seorang suami waktu itu memang pernah Kak Nuslan anjurkan ke Kak Christine, diangkat aja lagi mah kistanya, dioperasi lagi. Tapi Kak Christine bilang ini, kamu tidak rasakan operasi ya, jadi kamu enak bilang gitu ya. Saya yang rasakan operasi sebelum kami berdua menikah, itu rasanya luar biasa sakitnya. Lalu kamu enak saja bilang begitu, kamu suruh saya operasi lagi karena kamu nggak ngerasakan. Nah, waktu dibilang begitu Kak Nuslan langsung terdiam, langsung memikirkan. Ya juga ya, karena kita bukan posisi yang sakit ya, bukan posisi yang sakit. Jadi kita enak saja bilang gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Kita percaya saja bahwa ya kita berdoa saja bahwa ini selesai. Secara manusia kan impossible ya. Iya benar Kak. Masa tanpa operasi selesai? Tapi itulah, kalau Kak Nuslan nggak mau berdebat, waktu itu nggak berdebat, ya oke, kita berdoa, kita rasa dan kita percaya pasti Tuhan bekerja di sini Kak Yima. Tuhan bekerja dan menyatakan kuasanya terhadap kandungan dari Kak Christine, terhadap kista yang dia. Memang sedih sih sebagai seorang suami, sudah dioperasi kok masa muncul lagi, timbul lagi. Ada apa ya ini Tuhan? Tapi kami tidak mau menyalahkan Tuhan ya. Tuhan, nggak. Jauh dari pikiran kami berdua untuk mau menyalahkan Tuhan, jauh. Kita dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur. Tetap bersyukur, tetap berpegang teguh, tetap menaruhkan harapan sama Tuhan, berdoa. Ada tindakannya juga tentunya ya Kak, tadi kayak ikut healing movement prayer, terus ibaratnya tidak putus asa, tidak menyalahkan diri. Ini merupakan suatu tentunya hal yang susah dilakukan ketika kita mengetahui fakta bahwa mustahil sebenarnya kalau punya penyakit ini punya anak, benar ya Kak. Tapi Kak Nuslan dan Kak Christine tetap berdoa, pergi berdoa dengan iman yang besar, dengan harapan kalau ya Tuhan akan membuatkan sebuah mukjizat yang besar tentunya nanti buat kehidupan Kak Nuslan dan Kak Christine. Ini merupakan suatu tindakan iman juga nih sahabat-sahabat M-Space, dan kita akan dengar nih ya, ternyata dari pergumulan Kak Christine itu selama 3 tahun sampai ada sebuah kabar ya Kak, kabar kalau Kak Christine mengandung. Nah, boleh cerita nggak Kak, gimana cara Kak Christine tahu Kak Christine mengandung, atau gimana proses alurnya itu, boleh ceritain ke kita Kak, kita penasaran banget nih. Iya, jadi setelah kami periksa ke dokter, jadi kami hanya berdoa dan percaya sama Tuhan. Kegiatan kami seperti biasa, ikut ibadah setiap hari Minggu, bahkan dari pagi sampai malam kalau hari Minggu itu Kak. Jadi itu kami lakukan, setiap kegiatan-kegiatan gereja kami lakukan setiap hari seperti itu. Dan berjalan waktu masuk tahun kelima, itu tahun kelima. Jadi saya udah nggak mikirin apakah Tuhan mau kasih keturunan. Saya udah nggak pikirin lagi, karena saya udah percaya Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat saya. Dan masuk tahun kelima itu tepatnya di bulan September, itu saya kok kayaknya pengen makan sup pada waktu itu. Tapi kok jadi sampai saya cari cuma makaroni direbus campur masako, kok kayaknya enak sekali. Dan itu saya pun belum merasakan Kak kalau saya itu sudah hamil ya saat itu. Dan beberapa hari kok saya merasakan ada tanda-tanda seperti orang hamil ya. Jadi sering ke kamar mandi.
Jadi nggak seperti biasanya Kak. Nah setelah itu baru saya suruh Kak Nuslan untuk beli Alat tes alat kehamilan. ya itu, dan dibelikan. Ternyata hasilnya itu luar biasa Kak. Hasilnya itu ternyata garis 2. Garis 2 itu Ya, positif. positif. Hmm. Ya, seperti Ada test packnya masih sampai disimpan sampai sekarang iya, kan? Kak. Itu jadi Ada. kenang-kenangan ya. Betul. Gimana perasaan Kak Nuslan pas saat itu? Mungkin kayak pas beli kayak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, sukacita, tapi juga kekhawatiran tentunya ya, kayak kalau negatif nanti gimana ya, gimana Kak Nuslan? Itu Kak Nuslan ingat sekali Kak Yemima, itu hari Sabtu Kak Christine bilang gini, Pak tolong beli alat tes kehamilan. Kak Nuslan kan sepertinya males ya, lagi nonton. Kenapa sih mah kamu beli lagi, kan sudah berapa kali beli nggak ada hasilnya. Tapi karena Kak Christine bilang ini, ayo tolong dong Pak. Oke, Kak Nuslan yang lagi asik nonton, lalu pergi ke apotek, pergi beli, lalu cuma dikasih seperti begitu aja. Nih mah, langsung melanjutin lagi aktivitas untuk nonton. Karena ini ya Kak, karena sudah terbiasa ya Kak, Betul, terbiasa beli terus ternyata belum positif ya. Betul. Kak. Jadi setelah Kak Nuslan nonton kembali, Kak Christine di kamar mandi, ya mungkin tes, tiba-tiba keluar lalu dengan sukacita kan, Kak Nuslan, kenapa mah? Lalu ditunjukin, wah Kak Yemima luar biasa, itu seperti apa ya Kak Yemima ya? Aduh, nangis sukacita gitu kan, karena lihat di 2 garis Kak Yemima itu sampai sekarang test packnya Kak Nuslan masih simpan. Nanti kalau sahabat M-Space mau lihat, nanti ada nanti kita buktinya, tunjukin, iya. ya. Itu ada sampai sekarang tuh. Itu jadi kenangan bagi kami. Itu kayak kekhawatiran, ketakutan, terus juga rasa tidak percaya diri, semuanya kayak lepas semua nggak sih Kak pas Kakak tahu itu positif pada saat itu? ya itu memang apa ya, bagi saya itu luar biasa Kak. Jadi memang aduh puji Tuhan, Tuhan tuh mendengar maksudnya walaupun saya tidak perkatakan langsung, tapi Tuhan tuh tahu isi hati kita seperti itu. Jadi memang Tuhan jawab waktu itu ya, seperti itu Kak. Nah terus abis itu gimana Kak? Maksudnya apakah Kakak cek dokter dulu atau gimana? Apakah ternyata ada permasalahan lagi dalam kehamilannya Kak Christine? Itu seperti itu gimana? Ya memang sih waktu setelah pakai alat tes itu saya memang sedikit kurang percaya. Iya benar. Karena benar nggak sih seperti itu. Akhirnya kita putuskan ke dokter kandungan. Kami pergi lagi ke dokter kandungan untuk di USG gitu kan, supaya lebih pasti benar apa enggak seperti itu. Dan ketika kita ke dokter dan di USG ternyata memang benar Kak. Puji Tuhan ya. Jadi memang benar ada apa namanya? Janin yang mulai bertumbuh. Tetapi bukan sampai di situ saja Kak. Gimana Kak? Ini serem nih Kak. Kenapa Kak? Ternyata masih ada pergumulan lagi yang harus dihadapi Kak. Iya, apa tuh Kak? Ya, dokter bilang ternyata kista dan janin itu bertumbuh bersama-sama. Oh iya, kista yang tadi di tahun kedua Iya, ya Kak. ya seperti itu, bertumbuh bersama-sama, dan dokter mengatakan bulan kelima ini harus dioperasi. Usia kandungan di bulan kelima itu harus dioperasi. Kak, Seperti kistanya itu. ya Kak? Iya. Kistanya, pengangkatan kista. Kistanya harus dioperasi karena kalau tidak dioperasi bisa membahayakan salah satunya, entah itu ibunya atau bayinya. Seperti itu Kak. Mendengar perkataan itu, apalagi dari dokter langsung nih Kak, kan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya, yang mungkin kita percaya, yang dia tahu ini merupakan kondisinya itu fakta ya Kak. Kalau tidak diangkat kistanya, antara ibu atau bayinya bisa berbahaya, benar ya Kak? Itu gimana perasaannya, kayak udah bahagia tapi ada kekhawatiran lagi nih Kak? Iya Kak. Jadi pada waktu dikasih tahu gitu kan, kita langsung seperti gitu ya. Tadi sudah di atas begitu, euforia yang begitu, yang Tuhan kasih begitu indah gitu kan, langsung lalu tapi itulah Kak, ya memang kita tetap mengandalkan Tuhan kan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan, karena kita berpikir Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih,
Berarti Tuhan yang nanti akan memberikan jalan keluar nih. Oke, Kak Emi, bulan berikut kita tetap masih ngecek usia kondisi kehamilan itu ke dokter yang sama. Oke. Lalu dia cek, dia bilang gini ke kami berdua, Pak Nuslan, Bu Christine, ini sama-sama sudah membesar nih. Wah. Dan dia ingatkan terus. Kistanya juga ikut turut Iya. membesar ya Kak. Oke. Iya. Kak. Lalu dia ingatkan harus usia kehamilan ke-5 harus dioperasi. Nah, Kak Nuslan diberikan hikmat Tuhan begini. Oh, oke dokter. Itu kalau nggak salah kita ngeceknya di usia kandungan ke-3 bulan atau ke-4 bulan tuh. Lalu Kak Nuslan diberikan hikmat Tuhan begini. Dokter, kalau nanti setelah selesai operasi, ini kan perlu minum obat dokter ya? Iya. Perlu minum obat untuk kesembuhan luka operasi. Nah, kalau pada waktu minum obat itu nanti dampak ke bayinya gimana dokter? Kak Imi mau tahu dokter bilang apa? Apa Kak? Itu resiko bapak dan ibu. Oh. Wah, di situ kan Nuslan kaget. Itu resiko bapak dan ibu. Loh, ini artinya nggak ada solusi nih berarti kan? Benar, Kak. Nggak ada solusi. Kalau dia bilang, oh itu nanti kita kasih vitamin atau apa supaya tidak berdampak ke bayinya atau ke ibunya, ini dibilang itu resiko bapak dan ibu. Nah, di situ Kak Nuslan langsung seperti apa ya? Terutama sebagai suami, Kak Nuslan langsung, ini nggak ada solusi nih. Ya kita cuma berbahasa basi waktu itu, lalu kita langsung pulang. Dan sampai di rumah kita langsung bilang kita pindah tempat memeriksa kandungan dari Kak Christine. Karena ini nggak ada solusi. Tapi terngiang terus Kak ya memang usia kehamilan ke-5 harus dioperasi karena berbahaya antara janinnya atau mamanya. Sebagai seorang suami, Kak Nuslan selama bulan-bulan itu rasa resah. Tapi Tuhan kalau misalnya operasi nanti risiko Kak Yemi tahu kan kalau masih janin lalu ada obat asupan kimia ya, masuk akan berdampak pasti ke janin kan. Aduh. Jadi setiap malam Kak Nuslan kalau lagi tidur lihat ini ada Mama Christine, Kak Christine lagi, aduh, ambil doa waktu sendiri, tumpang tangan gitu kan, berdoa kan. Puji Tuhan. Kita ambil kesimpulan pindah ini Kak. Jadi Kak Christine dan Kak Nuslan tidak memutuskan untuk dioperasi ya Kak? Tidak. Ya, enggak. Oke, jadi tidak memutuskan dioperasi. Tapi gimana Kak pindah ke dokter? Apakah statementnya sama dari dokter tersebut atau mungkin beda pandangan? Jadi ada solusi atau alternatif yang lain Kak? Ya, memang kita akhirnya putuskan untuk pindah ya di tempat yang dekat saja ke bidan, dan puji Tuhan kasih hikmat, mungkin melalui bidan itu Tuhan kasih hikmat juga. Jadi dari perkataannya pun membuat kami pun lega, seperti sedikit lega gitu Kak, karena sedikit lega ya sedikit lega. Karena bidannya bidang memang ada kista, tetapi tidak usah dipikirkan kistanya, pikirkan kesehatan bayi dan ibu seperti itu. Jadi kami pun akhirnya semangat lagi Kak, semangat lagi, dan kami terus berdoa, dan Kak Christine pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan saya untuk hamil, dari awal Tuhan pasti sampai selesai Tuhan yang bekerja. Seperti itu. Karena waktu Kak Christine berdoa itu, Tuhan kalau ini Tuhan izinkan saya punya anak, Tuhan buat saya hamil, saya memiliki keturunan yang sehat jasmani maupun rohani, seperti itu. Dan kalau ini karena keinginan saya hamil dan akhirnya sesuatu yang tidak baik terjadi, lebih baik jangan Tuhan. Saya berdoa seperti itu Kak. Jadi, dan saya percaya ketika saya hamil, saya percaya Tuhan sudah merancang sesuatu yang baik buat saya. Makanya saya tetap teguh, saya nggak akan operasi, saya tetap berandalkan kekuatan Tuhan. Jadi pergumulan untuk punya adiknya sampai hamil, lalu ada lagi nih dicobai sama Tuhan pergumulan ketika mengandungnya ya Kak. Iya. Diuji lagi Kak. Diuji dan diuji lagi ya Iya. Kak. Kak, gimana sih Kak rasanya pada saat itu kayak udah hamil, terus tadi kan Kak Nuslan bilang ternyata dijatuhkan lagi ya kan, ternyata ada penyakit, tapi puji Tuhan kata bidan bisa lebih tenang, yang penting kesehatan Kak Christine dan juga adik yang dikandung. Terus setelah itu
apakah ada masalah lagi saya keponya tentang masalah-masalah terus ya Kak. Tapi mungkin apakah ada konflik lagi nggak Kak, atau setelah itu puji Tuhan lancar sampai kelahiran adiknya? Kak Yem, tentunya selama beberapa bulan ke depan, terlebih memasuki usia kandungan kelima itu sangat khawatir. Tentunya Kak Nuslan lihat Kak Nuslan tahu dia khawatir juga, tapi lebih tenang menghadapi. Kalau Kak Nuslan, artinya gini, ini kan seperti dokter yang pertama bilang akan salah satu yang akan berbahaya, istri Bapak atau bayi yang dikandungi oleh istri Kak Nuslan kan. Di usia kelima Kak Nuslan, seperti kalau sepanjang 1 bulan itu nggak tidur pada waktu malam, lihat terus ini terjadi apa. Besoknya bangun Kak Nuslan tanya, "Mah, nggak apa-apa mah, terasa gimana?" "Enggak apa." Puji Tuhan. Pada waktu Kak Christine bilang, "Enggak tuh Pak, nggak rasa apa-apa." Puji Tuhan. Besok lagi Kak Nuslan tanya di usia kandungan kelima itu. Kak Nuslan selalu tanya, "Nggak ada apa-apa." Puji Tuhan. Masuki lagi usia kandungan ke-6, "Bagaimana mah?" "Puji Tuhan, nggak ada." Sampai rasa resah ada, rasa sukacita juga ada, karena kan bertambah usia kan rasa-rasa juga kan, dengan kista yang bertambah. Ini sesuatu yang kita tidak lihat ya, jadi kita nggak lihat kan, sesuatu yang bertambah, kista, bayi juga bertambah, bertumbuh maksudnya, membuat resah. Tapi setelah tanya Kak Christine, "Mah bagaimana mah rasa di perutnya?" "Nggak ada apa-apa Pak." Puji Tuhan, puji Tuhan. Kak Christine pada saat itu juga melakukan aktivitas seperti biasa Kak? Atau ketika hamil kayak rasanya lebih capek, lebih lemah, lebih sakit, gimana Kak? Puji Tuhan ya, selama saya hamil itu tidak ada rasa capek. Jadi aktivitas seperti biasa, ke gereja seperti biasa, melakukan kegiatan-kegiatan hari-hari itu seperti Terkhusus biasa. di bulan kelima tuh Kak? Iya, nggak ada pokoknya tanda-tanda yang apa dikatakan dokter tadi? nggak ada Kak, karena tetap ya itu sambil berjalan waktu saya terus andalkan Tuhan, saya terus berdoa, saya tumpang tangan Kak, perut saya tumpang tangan dalam nama Yesus, bayi dalam kandungan sehat, saya perkatakan terus, karena kan janji Tuhan, apa yang kamu perkatakan itu yang akan terjadi. Amin. Iya, jadi terus tetap perkataan iman, tindakan iman juga. Terus puji Tuhan ketika masa kandungan juga aman-aman aja ya Kak, baik-baik. Kak Christine juga pada saat itu masih bekerja juga ya Kak? Iya, masih bekerja, juga melayani Tuhan tentunya, tetap on fire juga dalam Tuhan. Kayak walaupun perkataan manusia, perkataan dokter bilangnya di bulan kelima bahaya nih, warning nih, hati-hati seperti itu ya Kak. Tapi ternyata Kak Nuslan juga khawatir, tadi ada ya sempat bilang khawatir, kayak ditanya terus tiap hari bagaimana keadaannya hari ini, kondisinya hari ini. Ternyata sampai lahir Kak aman ya Kak ya? Ya, masuk bulan kelima, masuk ke-6 kami periksa lagi, jadi ke bidan. Dan kami pun jujur secara manusia itu memang ada kekhawatiran ya, takut terjadi apa-apa nih, dokter mau bilang apa lagi nih. Dan ketika kami periksa dan puji Tuhan, bidan tersebut mengatakan bayi ibu sehat, puji Tuhan sehat dan tidak ada apa-apa, dan tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seperti itu. Dan itu sungguh luar biasa bagi saya, karena Tuhan tuh baik, Tuhan tuh luar biasa. Puji Tuhan Kak. Tuhan tuh selalu mendengar doa kita. Jadi memang keiman kita, terus tuntunan Tuhan itu nyata banget ya Kak dalam pergumulan kehamilan Kak Christine ya. Untuk adik sendiri ini berapa bulan Kak sampai lahir? Apakah 7 atau 9 bulan? Puji Tuhan 9 bulan Kak. 9 bulan. Iya. Tuhan tuntun ya Kak. Katanya dokter 5 bulan tapi ternyata sampai 9 bulan. Terus ketika melahirkan nih Kak, itu gimana tuh prosesnya Kak? Memang pertama sempat Kak Nuslan berpikir ini akan ada lahir prematur, karena kan usia kelima harus diangkat kistanya. Tapi pada waktu bulan ke-6 ini takutnya akan ada prematur, tapi puji Tuhan tidak ada. 7, 8 tidak ada kayak memang. Di usia ke-9 memang usia dimana bayi harus terlahir kan, sangat sukacita. Tapi ada satu yang bidan bilang gini, "Bapak,
Ibu, ini apa ya, keadaan bayi di dalam kandungan sungsang ya, orang bilang gitu ya, sungsang. Itu kenapa tuh Kak? Di mana kepala bayi tidak ada di jalur lahirnya, Jadi menyamping. nyamping, harus sesar. Nah, Kak Nuslan bilang ke bidan itu, Bu bidan, bagaimana kira-kira? Oke, nanti dirujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit Cilengsi ya. Cilengsi, ada di kawasan Cilengsi sana. Oke, nanti Ibu bidan bilang nanti saya pun menemani. Oke. Tiba saatnya mau dioperasi sesar kayak memang betul bidan menemani ke rumah sakit, dirujuk ke sana, dan bidan bilang, "Pak, nanti juga saya mau bilang ke dokter yang mau dioperasi itu bahwa sekalian angkat kistanya, Kak." Oh iya betul Bu bidan, silakan Bu bidan. Saya sampai kalau misalnya bilang berapapun nanti dibayar, berapapun harganya nanti sekalian operasi. Nah, pada waktu itu Kak Yemima yang menemani Kak Nuslan itu Papa mertua. Papa mertua itu datang dari Manado, memang sudah pesan pada kami kalau saat mau lahiran Papa mertua akan mendampingi kalian berdua. Oke. Nah, sudah sampai di rumah sakit nih Kak Yem. Ada cerita yang menarik nih. Gimana tuh Kak? Jadi sampai di rumah sakit Kak Nuslan kan tentunya disuruh tunggu, Pak Kak Nuslan dan Papa mertua disuruh tunggu di ruang tunggu. Dan sudahlah Kak Christine sudah pakai dengan jubah operasi kan. Kita berdoa di sana, Kak Nuslan berdoa, Papa mertua berdoa, sudah didoronglah. Kak Christine masuk ke ruangan operasi, kami tunggu selama kurang lebih 20 menit. Lalu dipanggil, "Bapak Nuslan Sampelan." "Ya, saya. Ini Pak, bayinya." Sukacita, Papa mertua juga sukacita lihat bergerak-bergerak, nangis gitu, sukacita. Pada waktu sukacita itu kayak ini yang menarik nih. Apa tuh Kak? Papa mertua nih. Papa mertua langsung tarik tangan Kak Nuslan. Lalu Papa mertua bilang apa? Aduh, luar biasa, ini rahasia yang disimpan sebelum kami menikah. Pada waktu Kak Christine itu operasi pertama, Papa mertua bilang gini, sambil nangis, Papa mertua bilang, "Ini rahasia yang kami nggak bilang ke kalian berdua." Pada waktu Christine operasi pertama, kisah itu, dokter waktu itu tarik ke Kak Christine, maksudnya ke orang tua Papa mertua dan Mami yang sudah almarhum waktu itu masih ada, lalu bilang gini ke Papa mertua dan Mami waktu itu, bahwa anak ibu kandungannya bermasalah dan tidak bisa lagi dapat keturunan Kak Yem. Pas waktu operasi yang pertama ya? Iya, operasi yang pertama. Kak Nuslan waktu dengar dari Papa mertua langsung puji sampai kayak luar biasa ya. Nggak bisa berkata-kata. Jadi rahasia yang disimpan nggak dibilang kepada kami berdua sebelum kami menikah pun nggak dibilang. Kak Christine belum sebelum menikah nggak dibilang tuh. Nggak tahu motivasi apa orang tua itu nggak bilang ke kami berdua. Selama pun 5 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat nggak dibilang Kak Yemima. Nggak dibilang Kak Yemima. Tahun kelima setelah proses kehamilan, setelah lahir baru dibilang. Bahwa waktu operasi pertama dokter sudah bilang Christine kandungannya bermasalah, tidak bisa dapat lagi keturunan Kak Yemima. Tapi apa yang mustahil bagi manusia ya Kak? Ternyata tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terus gimana Kak Christine sendiri nih sebagai ibaratnya tadi kan ini kan dari sisi perspektifnya Kak Nuslan ya. Kak Christine yang juga baru tahu juga ya Kak fakta itu ya. Kak Christine juga baru tahu. Itu gimana Kak perasaannya, sukacitanya pasti ya Kak ketika tahu ternyata aku sebenarnya nggak bisa, tapi Tuhan mampu kan, Tuhan bisa kan, bahkan sampai adik lahir ke dunia ini. Gimana Kak? Iya, itulah. Memang sih saya nggak tahu apa-apa ya. Jujur saja seperti apa ya, kertas putih yang tidak bertinta ya. Seperti jadi saya nggak tahu masalah kandungan saya apakah bermasalah atau tidak, saya nggak tahu. Jadi dari awalnya itu memang berarti kita memang bergumul, Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita memang mengandalkan Tuhan dan
luar biasa Tuhan itu, yang saya rasakan bahwa Tuhan itu memang benar-benar hidup Kak, benar-benar ada, dan Amin. Tuhan itu memang nyata gitu, Ada sesuai di dengan setiap musim firman-Nya. Kak Iya, Christine, ya. seperti itu. Jadi bahkan Kak, waktu di operasi itu dokter menunjukkan kepada saya bayinya, dan saya mengatakan, dan ternyata dokter itu yang memeriksa Kak. Jadi yang memeriksa waktu yang dia mengatakan saya harus operasi di bulan kelima, ternyata beliau. Terus yang tadi Kak kistanya gimana tuh Kak? dan luar biasa, saya bilang, dokter kistanya sudah diangkat, dan ternyata dokter bilang nggak ada kistanya, seperti nggak ada itu. kista. Iya, iya, Dan Kak. itulah yang saya rasakan, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa. Luar biasa sekali. Tuhan benar-benar melakukan mukjizat yang beruntun ya Kak, Iya, dalam betul, Kak. kehidupan Kak Christine, dalam kehidupan pernikahan Kak Christine. Tadi kita dengar dari awal, dari nggak bisa hamil sampai bisa hamil, penyakit kista yang awalnya tadi udah sembuh ternyata masih ada. Iya. Terus yang tadinya dibilang di bulan kelima harusnya dioperasi ya Kak, terus nanti setelah bulan 5 dokternya nggak mau tanggung jawab mau Iya, bayinya betul, bisa Betul, lahir, Kak, iya. mau bayinya sakit atau Iya. kenapa-napa karena obat dia nggak mau tahu. Yang penting dia kayak ya kisahnya diangkat dulu ya, benar ya Kak. Terus juga tentunya kekhawatiran yang kayak baru selesai satu masalah harus khawatir lagi sama masalah ini, baru selesai satu masalah harus khawatir lagi sama masalah lainnya. Kayak musim hidupnya Kak Kris itu lumayan naik turunnya luar biasa ya Kak. Iya, betul. Iya. Iya. Tapi ternyata luar biasa. Tuhan berikan yang pertama kehamilan ya tentunya ya Kak. Iya. Kehamilan yang Tuhan yang dinanti-nantikan selama 5 tahun ya Kak. Setelah itu baru mukjizat Tuhan, yaitu adiknya bisa lahir sampai bulan ke-9. 9. Dan Tuhan kasih bonus lagi ya Kak, kistanya Enggak ada. Nggak ada. karena emang nggak ada ya kan. Iya. Iya. Menarik Kak nih. Jadi di ruangan operasi itu, di ruangan operasi, menurut Kak Christine terjadi dialog. Ya, dokter masih ingat saya? Siapa ibu? Dokter yang pernah bilang. Dokternya yang sama Dokter Kak? yang sama yang pernah gitu, bilang di Kak. usia kelima itu harus dioperasi kistanya. Ternyata dokter itu juga praktek di rumah sakit itu. Praktek rumah sakit itu. Dokter nggak ingat lagi Kak Christine, tapi Kak Christine ingat benar itu dokter itu. Lalu Kak Christine bilang, dokter data-datanya ada di suami saya, data-data dari kliniknya dokter waktu kita periksa di klinik dokter, data-datanya ada di suami saya. Sampai dokter bilang, oke, besok kalau ibu sudah pulih, bayinya sudah di kamar, nanti besok saya akan kunjungin ke kamar. Iya. Dan betul Kak Yemima, besoknya ada bayinya di samping Kak Christine, dia datang. Agak sorean sih, ya namanya dokter kan, dia datang. Tapi Kak Christine sudah ceritakan dulu itu peristiwa di dalam ruang operasi itu. Lalu Kak Nusron memang betul-betul siapkan data-datanya. Dia datang berkunjung Kak Yem, Kak Nusron langsung kasih nih dokter siapkan gambarnya dokter sendiri nih. Ada kista di sini, itu lengkap. Ada datanya di Kak Nusron. Nanti bisa ditunjukkan ke sahabat M-Space nanti. Ini dia tunjukin, ini kistanya, ini kandungannya, dan usia kelima harus dioperasi. Nih dokter yang gambar ini, kayak memang tahu dia bagaimana ekspresinya. Dia ambil itu, dia cuma pura-pura mungkin begitu ya, seperti kita ya. Dia seperti amatin, dia kumpul lagi, dia buang di atas tempat itu. Nggak usah perhatikan ini. Begitu kayak nggak usah perhatikan, diabaikan saja. Padahal dia sendiri gambar ada kisah, tapi dia bilang nggak ada kisah loh waktu operasi sesar itu. Gimana Mujizat Kak Tuhan, luar biasa. perasaannya kayak the whole process yang Tuhan udah buat Kak Christine sama Kak Nuslan mungkin harus alamin gitu ya Kak. Ya. Mungkin kayak Kakak mau kasih sedikit advice atau saran kayak ke sahabat-sahabat M-Space juga yang di rumah, tentunya kayak sebenarnya apa sih kuncinya gitu Kak Nuslan sama Kak Christine bisa bertahan walaupun tadi udah banyak banget omongan manusia, fakta dari dokter, dan mungkin sebenarnya ada fakta yang tersembunyi sebelumnya ya tadi ya Kak. Betul. Kalau Kak Christine sebenarnya tidak bisa hamil sama sekali ya Kak. Iya. Tapi ternyata apa yang mustahil tadi itu Tuhan buat jadi tidak mustahil, jadi Amin. bisa. Itu kan pasti semuanya
untuk melalui proses itu tentunya butuh apa ya, spek-spek tertentu ya Kak, butuh kayak Betul. kita harus apa, mungkin Kak Christine sama Kak Nuslan bisa sharing juga nih Kak, selama musim hidup itu dari sisi Kak Christine sama Kak Nuslan tuh, Kak Christine, Kak Nuslan tuh apa sih yang dipegang, apa yang diteguhkan selama menghadapi permasalahan itu? Ya, kami berdua sih memang hanya mengandalkan Tuhan ya Kak, karena hidup kami tanpa Tuhan tuh memang nggak bisa apa-apa. Jadi sungguh kami merasakan Tuhan tuh luar biasa. Jadi kami hanya pokoknya kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi karena kami percaya kami adalah biji mata Tuhan. Jadi kalau kami merasakan sakit, Tuhan pun akan merasakan sakit seperti itu. Jadi sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, sudah banyak sekali yang Tuhan perbuat suatu yang baik buat kami. Ya kami hanya menyerahkan hidup kami untuk pelayanan gitu Kak, yang kami lakukan. Kak Nuslan ada? Ya Kak Yema, jadi Tuhan yang menyuruh Adam dan Hawa untuk berketurunan ya Kak Yema ya. Dan Kak Nuslan tahu kalau kami sudah berkeluarga, Tuhan pasti akan berikan keturunan. Walaupun prosesnya luar biasa, kami tetap berdoa dan berpuasa. Itu Kak Yema, berdoa dan berpuasa. Dan terus taat kepada Tuhan, terus tetap dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, pada kami berdua. Dan saat sekarang ini juga kami terus dengan berkat anak yang Tuhan sudah berikan, kami terus bersyukur dan kami terus mengabdikan hidup kami dalam sepanjang hidup kami sampai kami tutup usia untuk melayani Tuhan. Hanya Dialah hanya Tuhan Yesuslah yang bisa mengadakan dari sesuatu yang impossible bagi manusia bisa possible bagi Tuhan. Gitu sih Kak ya. Dan buah dari mukjizatnya langsung kelihatan langsung ya Kak, yaitu dari adik atau seorang anak, namanya siapa nih Kak? May Florencia Magdalena Sampela. May Florencia, panggilannya? Meme. Meme. Nah, sahabat M Space sekarang nih ya, kita di sini juga ada Meme nih. Kita mau panggil Meme juga. Jadi ini benar-benar merupakan suatu kejadian nyata, bukan rekayasa tentunya. Dan sekarang mungkin kita mau sedikit cerita-cerita juga nih sama Meme. Coba Meme sini dulu dong. Iya, jadi ini nih yang dipergumulkan nih sama Kak Christine sama Kak Nuslan nih, sini. Oke. Oh, dia maunya di sini nih Kak. Nah, Meme sekarang usianya berapa, Mei? 8 tahun. 8 tahun, berarti kelas berapa sekarang? Kelas 3 SD. Kamu tahu nggak kalau mama papa kamu tuh benar-benar berdoa sungguh-sungguh untuk mendapatkan kamu, Mei? Gak tahu. Nggak tahu, ada dia masih kecil. Nah, kamu sayang nggak sama mama papa kamu? Sayang. Gimana? Masa sayangnya gimana? Sayang. Nah, Meme, tadi Meme kan udah denger nih cerita mama papanya ya, denger gak? Dengar. Nah, perasaan Meme gimana nih? Kayak, oh ternyata aku tuh anak yang dipergumulkan ya. Iya gak? Meme ngerasa gak kayak gitu? Oh, dipergumulkan apa? Bahasanya terlalu ini sahabat M Space terlalu dewasa, mungkin kayak Meme tuh anak yang didoakan seperti itu. Meme sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang ya. Tentunya nih sahabat M Space kita bisa lihat mungkin Memenya malu-malu ya, juga masih kecil juga kan, belum bisa banyak menjelaskan. Tapi mungkin 100%-nya karena dia malu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya cerewet ya kayaknya. Iya. Nah, inilah ibaratnya buah mukjizat, buah kesaksian dari Kak Christine sama Kak Nuslan. Selama 5 tahun penantiannya digantikan tentunya dengan sukacita yang luar biasa ya Kak. Dari kekhawatirannya digantikan dengan canda tawa yang diberikan sama Meme, tentunya menjadi musim yang awalnya tadi musim yang tidak baik menjadi musim yang baik. Nah, mungkin Kak Christine sama Kak Nuslan mau sedikit bilang kayak ini nih kayak ke Meme gitu Kak, kayak
kamu tuh ini loh anak yang didoakan, dipergumulkan, terus mama papa bersuka cita banget gitu. Ada nggak Kak kesan pesan yang setelah melihat anaknya sudah besar seperti ini kan Kak? Iya. Iya. Jadi Meme, papa dan mama itu luar biasa berkat Tuhan kepada kami berdua untuk Meme. Kami minta dari Tuhan untuk seorang anak, bahkan dalam proses kehamilan pun diizinkan Tuhan ya. Dan puji Tuhan sekarang Meme sudah umur 8 tahun sekarang. Nah, papa dan mama mengharapkan apa yang kami sudah bangun, kami sudah lakukan, papa mama tetap setia kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Kami mengharapkan juga Meme dalam kehidupannya sampai besar, sampai nanti Tuhan tutup usia, untuk Meme tetap setia pada Tuhan dan melayani Tuhan. Ya Ma, kalau Mama? Ya, tetap andalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Nah, peluk mama papanya dong, cium. Nah, so sweet banget. Iya. Iya, anaknya masih malu-malu. Nah, begitu sahabat M Space, tadi kita sudah mendengar my story-nya dari Kak Christine dan Kak Nuslan. Dari aku sendiri yang aku bisa dapat, yang menjadikan juga rema dalam hidupku adalah pertama, yaitu tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terus yang kedua adalah tetap beriman teguh. Apapun yang dikatakan manusia, apapun yang dikatakan oleh dokter sekalipun, kalau memang kita memiliki Allah yang luar biasa, maka Allah kita itulah yang mampu melakukan hal yang di luar dari kebiasaan manusia, hal yang umum, hal yang mungkin dikatakan tidak bisa, tapi bagi Allah semuanya bisa. Dan tentunya yang tadi aku juga dapat adalah waktu kita bukannya waktu Tuhan. Artinya mungkin bagi kita 5 tahun waktu yang lama. Mungkin kita mikirnya nikah 1 tahun harus punya anak. Tapi mungkin Tuhan memberikan kita proses yang lebih panjang untuk menguji iman kita, sehingga tentunya berkat yang kita terima nanti rasanya lebih luar biasa ketika kita terima. Begitu sahabat M Space. Semoga my story dari Kak Christine dan Kak Nuslan bisa menjadi ibaratnya kekuatan bagi kita semua, tentunya bagi yang bergumul bisa mendapatkan kekuatan, bagi yang sedang berduka cita, khawatir bisa mendapatkan penghiburan dan juga semangat. Dan semoga setiap apa yang kita pergumulkan boleh Tuhan juga jawab pergumulan kita, dan tetap berpegang teguh sama Tuhan dan tetap beriman. Demikian sahabat M Space dari My Story hari ini. Semoga kita semua tetap sehat selalu juga dan dijauhkan dari segala sakit penyakit di tengah pandemi. Terima kasih Kak Nuslan dan Kak Christine. Terima kasih juga Kak Yemima. Iya, aku Yemima dan kami M Space pamit undur diri. Terima kasih.